Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara kamu di minggu ini. Dan berhubung karena ini terlambat, saya hanya akan mengambil energi kamu untuk beberapa hari ke depan ya. Dan perlu kamu ingat, seperti biasa saya ingatkan ya, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu cocok, bermanfaat untuk kamu pelajari selama seminggu ini. Abaikan bila tidak sesuai. Anggap ini sebagai fun reading. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa energi dan pesan yang disampaikan bisa vice versa, bisa terbalik, bolak-balik ya. Kalau nggak sesuai bisa jadi milik pasangan kamu, bagi kamu yang memiliki pasangan, orang lama ataupun orang baru. Ada Nine of Pentacles, the High Priestess, King of Pentacles, Knight of Cups, the World, Two of Swords, Six of Swords, dan juga ada King of Cups. Untuk the bottom of the decknya ada Ace of Cups dan juga the Star. Ada doa, ada kebahagiaan, ada beban yang sangat berat ya, besar untuk dipikul, untuk dilalui. Ada juga masalah keuangan. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu di sini di minggu ini ya, kurang terkoneksi dengan suara hati, kurang peka dengan pesan-pesan psikis ya. Ya, kadang ketika ada pertanyaan di dalam hati ya, akankah mungkin rencana pertunangan atau pernikahanku atau pertemuanku dengan pasanganku akan terwujud, berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi terkadang suara itu sudah muncul gitu ya, suara hati atau pesan itu, tapi di minggu ini saya ngelihat tertutup ya. Ada rasa frustasi, ada kekhawatiran yang sangat berlebihan di sini ya. Ada semacam penundaan, bisa jadi ada konflik ide atau perspektif, ada ketidakseimbangan ya. Jadi di minggu ini lebih banyak berpikir berdasarkan suasana hati ya, atau menanggapi segala sesuatunya itu berdasarkan perasaan atau hawa nafsu, bukan berpikir rasional ya. Ada semacam menutup diri di sini ya, ibarat menyangkal suara hati. Sebenarnya suara hati itu udah berkata mungkin akan ada penundaan untuk rencana pertemuan antara pasangan kamu atau pernikahan ataupun pertunangan di sini ya. Mungkin akan ada penundaan. Nah, suara hati itu udah muncul, tapi kamu menyangkal itu enggak gitu ya. Ya, kamu masih berusaha bahwa akan ada jalan keluar. Ya, yang namanya harapan-harapan itu perlu kita buat ya kan. Tapi jangan emosional, jangan jadi nggak tenang gitu ya. Pikiran jadi kabut di sini saya rasa. Ada King of Pentacles dan juga Six of Swords, King of Cups. Ya, saya nggak mengatakan bahwa pertemuan ataupun pertunangan ada keinginan untuk jalan-jalan tidak berjalan dengan lancar 100%. Saya nggak mengatakan demikian, tapi di dalam perjalanan ini semacam ada halangan, ada hambatan, ada seperti bumpy road-nya gitu ya. Saya ngelihat di sini bakalan sukses nih perjalanan ini gitu. Kalau pasangan kamu yang datang untuk mengunjungi kamu ya, dia akan sampai dengan selamat. Cuman seperti ada beberapa rencana ya yang nggak dapat dia full gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu sangat emosional di minggu ini.
Ya, maunya sih semua rencana apapun yang kita rencanakan bersama itu komplit didapat 100%. Tapi nggak seperti itu yang saya rasakan di sini ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada King of Cups, ada The Fool, ada Two of Pentacles, ada Queen of Pentacles, Three of Wands, Justice, Queen of Wands, Ace of Swords. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ada yang pengen menikah nih. Kamu udah pengen banget menikah di sini gitu ya. Tapi sepertinya ada kecerobohan, sikap innocence, kurang peka terhadap pesan-pesan psikis atau mimpi yang muncul di sini, atau suara hati yang udah mengatakan mungkin di beberapa bagian rencana kamu dengan pasangan harus ada penundaan karena ada kondisi ketidakseimbangan keuangan. Ya, saya nggak mengatakan semua rencana kamu dengan pasangan tidak berjalan lancar ya. Ada yang berjalan lancar, ada yang sepertinya harus menunggu lagi, gitu ya. Seperti ada di sini kecerobohan, ada tindakan yang kurang matang, ada rencana yang kurang matang di sini ya. Ya, kalau misalnya kita pengen menikah kan harus jauh-jauh hari. Tapi kalau misalnya semua serba mendadak ya bisa jadi karena kurang matang harus ditunda lagi. Bukan berarti nggak jadi, tapi ada penundaan semacam gitu. Atau diundur dia ya tanggalnya. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini ya. Kalaupun kamu mengalami kesulitan dalam hal keuangan nih gitu ya, tetap akan selalu ada pintu rezeki itu ya. Ya, pintu rezeki ini sepertinya berasal dari pasangan kamu. Ya, pasangan kamu di sini adalah sosok yang pekerja keras. Dia ini ada yang pebisnis ya, ada yang travel di luar kota, di luar negeri dia bekerja gitu. Jadi tiap bulannya ya, ketika kamu butuh uang dia transferin sama kamu. Ya, saya ngelihat di sini kamu adalah sosok yang sangat atraktif di mata dia, independen, stylish, pandai bergaya. Itu yang membuat dia terus ketarik ya sama kamu ya. Energi kamu terus menarik dia gitu. Ya, the Ace of Swords. Ya, di minggu ini yang diperlukan oleh Capricorn adalah tenang gitu ya. Kalau kita terlalu khawatir untuk suatu rencana, ya tenang, jangan kalut, selalu observasi situasi juga suara hati kamu ya, dan tetaplah berpikir realistis untuk segala urusan-urusan kamu. Kalau sudah berhubungan dengan misalnya penerbangan atau pernikahan, itu kan urusannya masuk pemberkasan ya, ada hubungannya dengan pemerintahan, semuanya kan harus valid gitu ya. Jadi harus realistis. Kalau ada beberapa berkas nih, syarat untuk menikah tidak disetujui gitu ya, kan itu valid ya, karena memang tidak memenuhi kriteria. Jadi ditanggapin secara profesional aja, secara objektif. Ya, kalaupun belum berjalan lancar di sini untuk sekarang, bukan berarti hubungan kamu dengan pasangan jadi retak, enggak. Ya, tetap di sini saya ngelihat ada harapan-harapan ya, bakalan ada jalan keluar gitu. Ya, beberapa di antara kamu ada juga di sini saya lihat sepertinya dalam proses perceraian. Ya, ada dalam proses perceraian ini gitu. Cuman dilema, bimbang. Ya,
nggak pengen lah gitu ya bercerai. Soalnya di sini saya ngelihat sepertinya si dianya ingin kembali nih merajut cinta sama kamu. Maaf-maafan, dia kembali di sini ingin mengambil hati kamu ya. Ya, sepertinya akan ketahan di sini. Jadi nggak langsung diputuskan cerai gitu, karena ada keinginan dia untuk rujuk kembali ya. Dan di sini saya ngelihat kamu pun sepertinya belum bisa berpisah ya. Jadinya masih dipertimbangkan, masih ketahan ya. Untuk energi yang saya lihat secara overall di minggu ini untuk Capricorn, ada hambatan-hambatan nih gitu ya. Ini erat kaitannya dengan energi dari keluarga, dari orang-orang sekitar kamu ya, yang membuat kamu sakit hati atau benci, kamu gak suka gitu ya. Ini yang ngehambat kelancaran setiap harapan-harapan atau rencana kamu ya. Yang mau menikah ada sedikit kendala gitu ya, yang mau jalan-jalan ada sedikit kendalanya, di keuangan juga seperti itu. Jadi harus bisa ini, sepertinya kamu memaafkan mereka. Maafkanlah mereka gitu ya, berjiwa besar untuk memaafkan mereka, untuk memudahkan dirimu, jalan kamu ya. Memaafkan orang lain bukan berarti karena kita mau menyelamatkan mereka. Sebenarnya dengan memaafkan orang lain kita menyelamatkan diri kita ya. Kalau kita terus dealing dengan orang-orang yang toksik nih, secara tidak langsung kita memasukkan energi kita ke dalam energi toksik ini. Jadi bercampur aduk di sana, ketahan dia gitu ya. Padahal kita memiliki tujuan hidup, pengen bahagia, pengen menikah, pengen jalan-jalan gitu ya, pengen kehidupan yang sejahtera, bisa dipersatukan dengan pasangan ya. Ini gimana mau ke sebelah kanan kalau kamu di sini terikat gitu ya. Jadi ini lepaskan, ikhlaskan dia supaya kamu bisa berjalan dengan santai ya. Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan tanpa ada hambatan ya. Demikian untuk Capricorn, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Saya mendapatkan pesan lagi, ada beberapa di antara kamu nih di lingkungan pekerjaan ya, ada yang suka nih sama kamu, flirting ya, dan pengennya kamu itu jadi sama dia. Saya ngelihat si dia yang kamu di mata dia ini menarik banget sama dia gitu. Energi kamu sangat magnetik bagi dia ya. Pengennya dia kamu jadi pacarnya. Tapi ada seperti conservative value atau prinsip di Capricorn di sini, dimana kalau sudah temen ya temen aja gitu. Ya, bisa jadi ini bukan seseorang yang dealing sama kamu, bisa jadi kamu yang seperti itu terhadap teman kamu. Tapi sebagian besar energi yang saya rasakan adalah kamunya yang ini ya, nggak mau gitu. Ya, temen kamu di sini ada yang suka sama kamu gitu, kamu yang nggak mau di sini ya. Ada energi Scorpio, Cancer, Pisces ya, juga Sagittarius, Aries, Leo. Dia sedang menunggu momen yang pas nih ya. Sementara di sini kamu tuh ngeblok, oh enggak gitu. Temen ya temen gitu. Aneh juga kalau misalnya temen jadi pacar. Jadi memang dia sensasinya bagi kamu itu beda gitu ya. Ya, oke, demikian untuk Capricorn. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.